Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari kota Tangerang. Dan pada sore hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Jember dari kota Tangerang nih. Dan untuk ke kota Jember hari ini saya akan naik kereta api Pandalungan nih teman-teman. Nah, untuk naik kereta api Pandalungan ini saya harus berangkat menuju ke stasiun Gambir terlebih dahulu ya. Dan seperti ini kondisi di stasiun Tangerang pada sore hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Karena ini hari Sabtu ya, mungkin jadi agak sepi. Kalau di depan sih tadi rada rame ya. Jadi rencananya sekarang kita akan naik KRL terlebih dahulu menuju ke stasiun Duri ya. Dari stasiun Duri kita langsung akan ngegojek ya rencananya teman-teman untuk sampai ke stasiun Gambir. Jadi biasanya kalau saya ke stasiun Gambir itu dari Tangerang langsung sampai ke Duri, saya nggak transit lagi teman-teman. Biar nggak ribet, keretanya kurang lebih sekitar beberapa menit lagi kita akan bersiap masuk ya. Yuk, let's go. Dan hari ini dapatnya KRL seri 6000 ya, punya Tokyo Metro. Agak sepi ya kalau teman-teman agak ke belakang atau tengah. Jadi stasiun Tangerang ini merupakan stasiun yang posisinya paling dekat ya kalau dari rumah saya. Dan menurut saya KRL ini transportasi yang paling efektif ya. Kalau teman-teman dari Tangerang mau menuju ke stasiun Gambir, udah pasti tepat waktu dan juga lebih efektif ya. Efektif karena udah pasti kalau naik KRL itu bebas macet ya. Oke, sekarang jam 6 lebih 4 menit kita akan bersiap berangkat ya dari stasiun Tangerang. Sekarang jam 6 lebih 34 menit, kita telah tiba di stasiun transit stasiun Duri. Kita langsung keluar aja, kita langsung tap out. Habis itu nanti kita langsung cari angkutan untuk ke stasiun Gambir nih teman-teman. Wah, rame juga nih kalau arah Tangerang malam jam segini ya. Dan buat teman-teman yang mau naik KRL, pastikan kalian selalu memberikan prioritas penumpang yang turun dulu ya. Oke, ini pintu keluarnya, kita akan tap out terlebih dahulu ya. Oke, dari Tangerang ke Duri, kepotong saldonya hanya Rp3.000 aja ya. Oke, nah kalau teman-teman sekiranya mau naik ojek online, ojek daring gitu ya, teman-teman kalau di stasiun Duri mesti keluar dulu ke depannya Sekolah Pelita ya. Jadi nanti pick up-nya di depan Sekolah Pelita ini nih kalau buat ojek daring nih. Soalnya kalau yang di depan stasiun Persis itu biasanya ojek pangkalan. Jadi biar beda lah, biar nggak gesekan nih. Kasih bang ya. Ya, mari hati-hati jalan. Jadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Kalau dari Duri ke stasiun Gambir sebenarnya lebih enak naik ojek online ya. Tadi habisnya kurang lebih sekitar Rp25.000. Dan memang lebih cepat, cuman agak lebih mahal ya dibandingkan teman-teman transit naik KRL harus turun ke Gondangdia ataupun Juanda, harus transit lagi di Juanda dan di stasiun Duri nih. Di Juanda, di stasiun Manggarai teman-teman. Dan oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang dan selamat malam di stasiun Gambir. Dan stasiun Gambir ini merupakan salah satu stasiun yang melayani pemberangkatan kereta api jarak jauh dan salah satu stasiun yang bisa dibilang paling rame ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau perjalanan keluar kota, ada stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir ya biasanya kalau mau keluar kota. Dan seperti ini suasana di stasiun Gambir pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Terlihat tidak begitu ramai sih nampaknya ya. Mungkin karena hari Sabtu ini mungkin Sabtu biasa dan bukan long weekend juga. Dan seperti yang tadi saya bilang di video, pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jember
dengan kereta api Pandalungan. Nah, cuman di kereta api Pandalungan ini saya akan naik di kereta kelas priority ya, teman-teman. Ini bukan kali pertama buat saya naik kereta kelas priority. Jadi waktu itu pernah naik kereta api kelas priority juga di kereta api Bogowonto. Dan kali ini saya naik lagi di kereta wisata kelas priority-nya. So, sangat senang pastinya karena bisa naik kereta kelas spesial lagi nih. Oke, dan saya posisinya sekarang berada di hall selatan yang untuk masuknya ini hanya dilayani dengan face recognition ya. So, buat teman-teman yang belum daftar face recognition, teman-teman bisa daftar face recognition di pos sebelah sana ya, teman-teman. Jadi, kalau sudah pakai face recognition, kalian tidak perlu cetak tiket lagi untuk masuk ke dalam peron ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam ya, teman-teman. Kayaknya kalau kita lihat di layar TV-nya ini, kereta api Pandalungan akan tiba di jalur 4 ya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu. Dan seperti itu, gampang banget untuk masuk ke dalam peron ya sekarang. Karena perjalanan pada malam hari ini saya naik di kereta kelas spesial ya, teman-teman. Jadi saya berkesempatan untuk masuk ke lounge atau ruang tunggu khusus ya, teman-teman. Jadi kita akan bergeser dari lift, kita akan ambil jalur ke kiri ke arah jalur 4. Nah, di ujung dekat eskalator itu dia ada luxury lounge ya, yang kita bisa akses selama teman-teman punya tiket kelas spesial seperti kereta priority yang saya naiki, kereta api panoramik, compartment suites, luxury, dan sejenisnya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menunggu kereta di dalam luxury lounge, dan untuk fasilitasnya nanti kita akan lihat ya, teman-teman. Jadi untuk di stasiun Gambir ini dia punya 2 luxury lounge. Yang luxury lounge yang akan saya akses ini khusus buat yang di peron jalur 3 dan 4. Dan yang di sana yang luxury lounge untuk di peron jalur 1 dan 2 ya. Karena kereta keberangkatan kita nanti di jalur 4, jadi nanti kita masuk ke luxury lounge sebelah sini aja ya. Ini ruang tunggu khusus penumpang kereta, suite compartment, luxury priority, imperial panoramic, dan kereta wisata lainnya. Jadi kalian bebas mengakses untuk ke dalam luxury lounge. Kita masuk ke dulu kali ya. Halo, malam. Pandalungan priority. Maaf. Ya, mari. Nah, seperti ini nih teman-teman untuk di dalam luxury lounge-nya. Jadi merupakan keuntungan tersendiri buat teman-teman yang sekiranya naik kereta kelas spesial seperti kelas priority ini di kereta api Pandalungan. Jadi kalian bisa mengakses luxury lounge, dan selain dapat tempat tunggu yang eksklusif, teman-teman bisa juga mengambil free flow snack ya. Jadi barangkali buat teman-teman yang mungkin belum makan malam, dan mungkin kalian bisa ngambil-ngambil dulu ya di luxury lounge seperti ini tanpa menunggu berlama-lama di peron ya, teman-teman pastinya. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan kali ini, saya akan review sedikit perjalanan dengan kereta api Pandalungan priority ya, teman-teman. Untuk kereta api Pandalungan yang berangkat dari stasiun Gambir ini akan diberangkatkan pada jam 19.55 menit dan akan memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam 5 menit sampai dengan ke stasiun Jember, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Jember itu jam 9 pagi ya, teman-teman. Bisa saya bilang kereta api Pandalungan ini merupakan salah satu kereta dengan rute terjauh ya di Pulau Jawa. Dan untuk rekornya ini saat ini dikalahkan oleh kereta api Belambangan Express ya, dari Pasar Senen menuju ke Ketapang ya. Untuk jarak tempuh dari kereta api Pandalungan sendiri yaitu sekitar 919 km dari Jakarta menuju ke Jember. Kalau di stasiun Gambir sendiri ini merupakan keberangkatan kereta yang rutenya paling jauh sih sebenarnya. Jadi untuk harga kelas priority-nya ini dibanderol dengan harga 975.000 sampai dengan 1 juta ya. Kalau saya bilang sih beda tipis ya dengan kereta kelas eksekutif. Jadi mungkin harusnya kalau kita naik kereta api Pandalungan mending naik kelas priority sekalian ya. Nambah sedikit bisa dapat lounge dan dapat makan juga nih teman-teman selama perjalanan. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman kita akan lihat nanti apakah perjalanan dengan kereta priority ini akan worth it atau enggak. Kita akan lihat ya. Kalau sekiranya udah kenyang, waktunya kita ke peron keberangkatan kali ya. Mbak, makasih Mbak ya. Ya lumayan bisa nunggu di luxury lounge ya teman-teman sambil ngemil-ngemil. Sekarang kita akan naik ke peron keberangkatan. Kalau di luxury lounge ini dia aksesnya persis di sebelah lift ya. Jadi kita naik ke peron keberangkatan tinggal lewat lift aja nih teman-teman. Oke, waktunya kita masuk nih teman-teman. Nah, kita tinggal masuk ke lantai 2 nih. Nah,
ya, ini ada kereta nih yang masuk nih teman-teman. Kita lihat ya, kereta apa yang masuk ya? Wah, ada Argo Semeru dengan kereta kompartemen suite-nya yang baru masuk nih teman-teman. Di jalur 2 dari Surabaya Gubeng. Dari jalur 4 ini kereta Pandalungan belum tersedia nih teman-teman. Masih ada KRL yang melintas langsung. Jadi kita akan tunggu aja nih teman-teman keretanya masuk ya. Nah ini teman-teman kita lihat, di sini ada tulisannya kereta api Pandalungan akan tersedia di jalur 4 ya. Dan di jalur 3 ini nanti akan masuk kereta api Argo Lawu yang nanti diberangkatkan jam 20.45 ya. Waktu itu saya sudah pernah review untuk kereta api Argo Lawu. Sekarang waktunya kita review kereta api Pandalungannya. Buat teman-teman yang penasaran kereta api Argo Lawu, teman-teman bisa cek videonya di link deskripsi ya teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman di stasiun Gambir ini di malam harinya cukup cantik ya pemandangannya. Dan bisa dibilang ini salah satu stasiun dengan view yang paling cantik ya menurut saya. Duh, rasanya pengen banget ya naik kereta kompartemen suite lagi. Buat teman-teman yang penasaran juga dengan review kereta api kompartemen suite, saya pernah review juga. Saya taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman bisa cek setelah nonton video yang satu ini nih. Dan nampaknya ini kereta api Pandalungan sepertinya lampunya sudah terlihat ya. Yuk kita akan lihat untuk rangkaiannya masuk di jalur 4 nih teman-teman. Dan ini dia nih untuk kereta api Pandalungan yang akan saya naiki ya. Untuk rangkaian kereta eksekutifnya ini menggunakan kereta stainless steel generasi pertama ya, buatan tahun 2018. Well, sebenarnya cukup banyak ya rangkaian kereta yang menggunakan stainless steel generasi pertama ya. Salah satunya adalah kereta api Pandalungan. Dan untuk kereta restorasinya sepertinya kereta new gen modifikasi ya. Kita akan lihat nanti juga ke kereta restorasinya. Dan untuk kereta kelas priority, untuk posisinya ini ada di kereta paling belakang ya. Tepatnya berada di belakang eksekutif 8. Jadi untuk kereta api Pandalungan ini punya 8 kereta eksekutif dan 1 kereta kelas priority. Oke, kita akan bersiap untuk masuk nih. Dan kereta kelas priority ini punya kereta yang warna coklat seperti ini. Oke. Oh mas, ya ampun ketemu lagi. Iya bener. Yuk masuk mas ya. Yuk. Silakan mbak. Halo. Wah oke. Ini dia untuk kereta kelas priority yang akan kita naiki. Dan tadi ketemu Mas Pandu. Waktu itu naik kereta api Bogowonto ketemu Mas Pandu juga. Dan sekarang saya akan duduk di kursi nomor 3A nih di sebelah sini. Dan untuk kursi 3A kondisinya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan taruh barang terlebih dahulu nih. Dan beruntung ya untuk di kursi nomor 3A yang saya duduki ini, untuk kacanya ini memiliki jendela yang besar ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menikmati pemandangan ini cukup nyaman ya. Cuman karena perjalanan kereta api Pandalungan ini perjalanan malam hari, jadi kebanyakan perjalanannya ini hanya dinikmati saat gelap ya. Oke, coba nanti waktu selepas dari Surabaya sampai ke Jember biasanya udah pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita meletakkan barang di dalam kursi, waktunya kita mulai review eksterior dari kereta Pandalungan kelas priority ya teman-teman. Dan seperti ini untuk tampilan dari luar kereta kelas priority di kereta api Pandalungan. Kereta api kelas priority ini memiliki livery dengan berwarna dasar coklat dan dilengkapi dengan motif berwarna keemasan ya teman-teman. Dan untuk eksteriornya ngomong-ngomong saya suka banget dengan sentuhan warna emasnya ini, nampak lebih elegan ya daripada kelas eksekutif pastinya. Keretanya ini bisa dibilang cukup mencolok, sama mencoloknya seperti kereta api kelas kompartemen suite yang berwarna biru nih. Kalau kompartemen warna biru, kereta kelas priority ini punya warna coklat yang elegan juga ya teman-teman. Untuk kereta kelas priority ini memiliki jendela yang mirip dengan kereta eksekutif mild steel ya yang dibuat tahun 90-an. Well, memang sebenarnya untuk kereta priority ini merupakan kereta modifikasi ya, yang sebelumnya mungkin merupakan kereta kelas eksekutif, kereta kelas bisnis, ekonomi, dan sejenisnya ya teman-teman. Kemudian dirombak menjadi sedemikian rupa dengan kelas priority ya.
Dan yang membedakan kereta kelas priority dengan kereta kelas eksekutif, untuk perbedaannya adalah di jumlah kapasitas di dalam kereta ya. Untuk kereta kelas priority ini, satu keretanya hanya bisa menampung 30 penumpang ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman naik kereta kelas eksekutif, untuk kapasitas maksimalnya di 50 penumpang. Jadi lebih sedikit, karena di dalam kereta kelas priority ini ada minibar yang kita bisa akses langsung ya, secara eksklusif hanya untuk pelanggan kelas priority ini. Oke, nanti kita akan lihat juga untuk minibarnya ya. Untuk kereta kelas priority, keretanya ini memiliki 1-2 pramugara-pramugari yang bertugas ya. Jadi dedicated hanya untuk melayani di kelas priority ini. Dan semoga untuk pelayanannya pun nanti kita juga mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Dan sekarang waktu menunjukkan tepat jam 7:55. Sekarang kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Gambir. Oke, semoga perjalanan kali ini nyaman dan selamat sampai ke tujuan ya. Ditemani dengan Mbak Selvi sebagai pramugari. Kamilah bertugas mengantar menemani perjalanan Anda sampai tujuan akhir stasiun Jember. Kereta api Pandalungan telah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir tepat sesuai jadwal pukul 19:55 dengan melakukan pemberhentian selanjutnya di stasiun Bekasi, Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Jateng, Brombong, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakar, Tanggul, Rambi Puji, dan mengakhiri perjalanannya di tujuan akhir stasiun Jember dan akan diestimasikan tiba di stasiun Jember pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, terima kasih. Ya, mari. Dan baru berapa menit kereta api kita berangkat, kita langsung diberikan minuman ya teman-teman. Ada sari kelapa dan juga air mineral nih teman-teman. Ya kalian bisa nikmati selama perjalanan atau kalian bawa pulang ya. Selain kita dapat minuman, kita juga dapat snack nih teman-teman. Benar aja ya, kita dapat snack. Dan untuk snacknya ini ada tulisannya XX1 Cafe. Nanti kita akan coba buka juga ya teman-teman. Dan seperti ini untuk diisi dalam kotak snacknya. Kita dapat roti, ada roti kecil satu, dan ini kayaknya ada pastry gitu ya. Dan ini lumayan enak sih. Waktu itu kayak pernah nyoba di Panoramik apa ya. Dan di sini kayaknya kita dapat popcorn nih. Oh, menarik sih. Lumayan buat ngemil selama perjalanan nih teman-teman. So harusnya kalau teman-teman naik kereta kelas priority harusnya nggak kelaparan ya. Karena tadi sebelumnya kita juga ditawarin untuk makan malam ya. Cuman tadi kita nggak dikasih pilihan sih untuk menu makanan malamnya. Kita nggak dikasih pilihan mau makan apa gitu ya. Oh ya, terima kasih. Oh ya, kasih. Dan ini dia untuk menu makan malamnya ya teman-teman. Tadi nasi goreng, dan tadi sebenarnya bisa request ya mau disajikan malam ini ataupun nanti buat sarapan itu juga bisa nih teman-teman. Nanti kita akan lihat ya untuk menu nasi gorengnya. Dan waktunya bagi saya untuk mengucapkan welcome on board di kereta api Pandalungan Priority yang akan mengantarkan saya ke tujuan akhir stasiun Jember. Nah, untuk rute perjalanan dari kereta api Pandalungan Priority ini, untuk rutenya ini menggunakan jalur utara ya. Jadi setelah berhenti di stasiun Cirebon, kita akan mengambil ke jalur utara seperti Pekalongan, Semarang Tawang sampai ke Surabaya Pasar Turi. Dan kemudian kita akan mengambil jalur ke arah Daop 9 Jember. Dan untuk di sekitaran jalur sana ini sepertinya nanti bakal ada beberapa persilangan kereta ya. Dan sekarang waktunya bagi saya untuk review kereta kelas priority ini ya teman-teman. Oke, kita akan mulai dari kursi kita terlebih dahulu mungkin ya. Untuk jarak antar kursi sudah pasti lega banget sama seperti kereta kelas eksekutif. Dan di sini terdapat juga ada footrest yang model jadul gitu ya. Tapi dia bisa kita setel ke beberapa mode ya, mode pendek dan juga panjang seperti ini teman-teman. Dan kemudian untuk di depan sini terdapat seat pocket, ada kantong sampah juga yang kita bisa pakai. Untuk di kursi kereta kelas priority sudah pasti kursinya menggunakan reclining seat ya, jadi kita bisa rebahkan kursinya ya. Ini untuk posisi maksimal dari kursinya kalau kita rebahkan ya teman-teman. Jadi lumayan nyaman ya kalau misalnya buat perjalanan jarak jauh. Dan yang menjadi pembeda antara kelas eksekutif dan kelas priority, untuk di setiap kursinya kita diberikan ada selimut dan juga bantal ya.
Nah, untuk bantal ini sebenarnya udah kita tidak dapatkan di kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Tapi untuk di kelas priority ini masih tersedia ya untuk fasilitas bantal. Untuk ergonomi dari kursinya sendiri ini juga terbilang sangat nyaman ya teman-teman. Kursinya terasa empuk walaupun ukurannya sama aja ya seperti kereta kelas eksekutif, cuman beda warna aja ya mungkin. Di dekat frame jendela di dinding kereta ini terdapat juga ada meja kecil yang kita bisa pakai untuk meletakkan barang dan juga ada stop kontak di bawah meja kecilnya ya. Di kelas eksekutif kan ada colokan di antara dua kursi di sebelah sini ya biasanya. Nah, kalau di kelas priority ini nggak ada nih teman-teman. Untuk di setiap kursi dilengkapi dengan meja lipat ya yang kita bisa keluarkan dari salah satu sisi kursi ini. Waduh, kita buka. Nah, caranya seperti itu tuh teman-teman. Jadi kalian bisa pakai untuk meletakkan barang kalian ataupun sambil kalian makan juga bisa ya menggunakan meja ini. Untuk interior di dalam kereta kelas priority ini dilapisi dengan ornamen-ornamen kayu dan nuansanya ini seperti klasik-klasik elegan gitu ya teman-teman nuansanya. Dan untuk lampu penerangan ini cukup terang ya untuk lampu utamanya, dan juga ditambah dengan lampu hias berwarna white warm seperti ini menambah kesan elegan yang mantap ya teman-teman. Dan juga untuk di kelas priority ini terdapat juga ada fitur yang mungkin kita jarang gunakan ya, ada lampu baca di sebelah sini yang kita bisa pakai ya dan berfungsi dengan normal nih. Nah, untuk ruang penyimpanan barang teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk ruang bagasinya ini cukup besar ya untuk di atas kepala kita. Untuk koper sebesar ini pun masih bisa ya, jadi buat teman-teman yang barangnya banyak seharusnya tidak perlu khawatir ya. Di ujung kereta ini terdapat juga ada TV yang biasanya digunakan sebagai hiburan ya. Cuman di sini sepertinya belum menampilkan media apapun ya seperti. Dan di kereta kelas priority ini terdapat juga free wifi yang kalian bisa gunakan ya dengan password KAI Wisata nih teman-teman. Dan ada detail kecil yang saya perhatikan untuk lantai di kereta kelas priority ini masih menggunakan karpet ya. Well, ini mengingatkan saya waktu dulu naik kereta eksekutif zaman dulu tahun 2000-an sampai tahun 90-an mungkin ya. Dulu kereta eksekutif masih pakai lantai karpet seperti ini. Dan sekarang hanya menyisakan kereta kelas priority aja ya yang pakai lantai karpet seperti ini. Rasanya jadi bertambah mewah gitu kesannya. Kereta kita telah tiba di stasiun perhentian pertama yaitu di stasiun Bekasi ya. Jadi untuk di stasiun Bekasi ini kita berhenti normal. Dan kita hanya berhenti sekitar 2 menit ya. Buat teman-teman yang sekiranya mau naik kereta api Pandalungan menuju ke Jember dari Bekasi pun juga bisa ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke stasiun Gambir terlebih dahulu nih. Nampaknya di luar sini ada kereta juga ya. Pakai lokomotif CC201 atau CC204 gitu ya. Wah, gelap banget ini kaca filmnya kalau naik kereta priority. Jadi nggak begitu kelihatan ya kalau pemandangannya pas malam. Oh, ternyata ini kereta api Tegal Bahari ya. Ah, iya benar, Tegal Bahari. Untuk rangkaian kereta api Tegal Bahari ini pakai stainless steel new generation ya. Jadi sudah kereta terbaru pastinya. Nah, terakhir kali saya naik kereta api kelas priority ini kan di kereta api Bogowonto ya. Dan ada satu fitur yang menurut saya hilang ya di kereta kelas priority ini, yaitu audio video on demand di setiap kursinya ya. Nampaknya kalau di rangkaian yang saya naiki ini, keretanya ini tidak dilengkapi dengan audio video on demand atau AVOD ya teman-teman. Rasanya agak hampa gitu ya kalau naik kereta priority nggak ada fasilitas hiburan seperti AVOD-nya. Kalau menurut saya agak kurang aja gitu ya. Jadi kurang ada pembeda yang apa ya signifikan ya kalau bisa saya bilang antara eksekutif dan juga kelas priority ya pastinya. Dan kalau kita cek sebelah sini ada minibar yang kalian bisa pakai untuk beraktivitas seperti makan ataupun bekerja juga ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ruangannya. Tidak begitu besar ya, cuman kalian bisa duduk sambil ngemil di sini juga nih teman-teman. Ini adalah fasilitas yang biasanya nggak kalian dapatkan ya di kereta kelas eksekutif. Nah, kalau di minibar ini ada beberapa fasilitas yang biasanya dipakai untuk pramugari yang biasa dipakai untuk menyajikan makanan dan minuman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minuman panas mungkin bisa disajikan di sini ya teman-teman. Dan di belakang minibar ini terdapat juga ada ruang operator dan juga ruang berupa toilet ya teman-teman. Kita akan lihat juga untuk toiletnya seperti apa ya. Dan seperti ini untuk interior dari toiletnya kelas priority ya. Kita akan tutup dulu kali ya. Untuk standar kereta api di Indonesia, untuk toilet kereta priority ini cukup terbilang luas ya teman-teman. Untuk interior dari toiletnya ini, untuk dindingnya ini seperti dilapisi dengan keramik dan juga untuk wastafelnya dilapisi dengan marmer ya teman-teman. Dan juga pastinya dilengkapi dengan kloset duduk ya teman-teman. Dan untuk toiletnya ini nampak elegan ya, dan
cukup mewah gitu ya dibandingkan kalau teman-teman naik kereta kelas lainnya pastinya ya. Ada lampu hias juga di dekat kacanya juga, di dekat cerminnya, dan udah pasti untuk di dalam toilet ini wangi ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk interior di dalam toiletnya ya. Jam 20.36 kita tiba di stasiun perhentian kedua, yaitu di stasiun Cikarang. Nah, di stasiun Cikarang ini teman-teman juga bisa naik kereta api Pandalungan. Daripada jauh-jauh ke Bekasi ataupun ke Gambir, teman-teman bisa naik dari sini juga ya. Sekarang waktunya kita untuk santap malam ya teman-teman. Dan ini dia untuk menunya adalah nasi goreng Parahyangan Legend, tapi ada tulisan priority. Apakah akan beda dengan nasi goreng Legend biasanya? Kita akan coba lihat ya. Dan seperti ini untuk tampilan dari nasi gorengnya ya teman-teman. Well, memang mirip sih dengan nasi goreng Legend biasanya. Ada ayam gorengnya, ada telur ceplok, telur mata sapi sih kalau nggak salah. Dan di sini ada sambelnya juga, dan juga pastinya ada nasi gorengnya. Dan nggak lupa juga ada kerupuknya ya. Ini kerupuknya enak sih. Ini masih panas banget teman-teman. Saya lihat ada asap-asapnya. Oke, kita akan coba. Mantap sih kalau dia memang nyajikannya masih panas. Nah, ini dia nih teman-teman. Overall untuk nasi gorengnya ini masih hangat ya teman-teman waktu disajikan. Cuman lagi-lagi untuk ayam gorengnya ini masih rada kering ya teman-teman. Dan isiannya saya bisa bilang ini lengkap ya. Jadi untuk dimakan pun masih nikmat ya teman-teman. Meskipun nasi gorengnya sebenarnya bukan yang rasa yang terbaik juga sih sebenarnya. Well, mungkin saya bisa kasih nilai 6,5 sampai ke 7/10 ya untuk skor makanannya. Oke teman-teman, sekarang waktunya buat kita mampir ke kereta restorasi ya. Yuk, kita geser dulu. Berat banget gila. Wah. Dan karena untuk mampir ke kereta restorasi ini kita harus lewat ke kereta eksekutif. Jadi kita sekalian lihat juga ya untuk interior dari kereta kelas eksekutif ya. Sekarang ada di eksekutif 8, dan untuk eksekutif 8 nampaknya masih banyak kursi yang kosong ya teman-teman. Nah, ini dia untuk interior dari stainless steel generasi pertama. Jadi banyak sih kereta yang pakai stainless steel generasi pertama. Dan untuk pintu stainless steel generasi pertama, jadi belum pintu otomatis, jadi harus ditutup manual ya teman-teman. So, teman-teman bisa dengar sendiri karena untuk sambungan di kereta itu berisik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pindah kereta itu wajib untuk menutup kembali pintu bordesnya ya teman-teman, supaya penumpang yang ada di dalam tetap nyaman. Oke, sekarang masih di eksekutif 7. Untuk kereta restorasi atau kereta makannya harusnya di antara kereta eksekutif 5 atau 4 gitu ya. Kita akan lihat. Ini sih mas. Ya, ini sih mas. Wow, untuk penghentiannya banyak banget ya. Baru lihat Gambir, Jatinegara, sampai ke Jember. Nanti saya tulisin lagi untuk titik berhentiannya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pause aja videonya buat lihat titik berhentiannya ya. Oke, kita lanjut. Nampaknya bener ya, ada di antara eksekutif 5 dan eksekutif 4 ya untuk kereta restorasinya. Akan geser lagi pintu terakhir nih. Berat banget ya kayaknya dari tadi pintunya. Akan geser lagi. Dan ini dia. Wow. Kita cek dulu ya. Wow. Keren banget. Dan ini ada ruang musolanya juga. Untuk ruang musolanya nih lumayan gede sih. Sih mbak. Ya seperti ini. Ya halo. Ya aku lihat-lihat dulu ya mbak ya. Oke, makasih. Maaf. Ya seperti ini untuk interior dari kereta restorasi kereta api Pandalungan.
dan saya terkagum-kagum nih teman-teman untuk lihat interior dari kereta restorasinya ini. Untuk kereta restorasinya ini merupakan modifikasi oleh Balai Yasa Tegal harusnya kayaknya, atau Manggarai gitu, antara keduanya, atau mungkin Surabaya Gubeng saya kurang tahu. Jadi rasanya ini cukup menghilangkan rasa bosan gitu ya kalau ngeliat kereta restorasi yang standar, yang umumnya gitu ya. Dan saya pikir kereta restorasi punya stainless steel new generation ini udah paling bagus ya, dan ternyata ini ada yang nggak kalah bagusnya ya teman-teman untuk kereta restorasinya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk interiornya ini dilapisi dengan ornamen-ornamen berupa marmer gitu ya, dan juga ada sentuhan kayu di dekat frame jendelanya. Dan rasanya untuk mood colornya ini juga bagus ya teman-teman, perpaduan warna hijau toska, ada warna coklat gelap, dan juga ornamen-ornamen bentuk abstrak dari marmer ini rasanya kesannya mewah banget ya, old money banget gitu rasanya. Gokil sih, ini kereta restorasinya keren banget. Untuk pantry-nya ini ternyata juga gede banget ya, dan banyak juga kursi yang bisa kalian pakai untuk beramai-ramai dan juga untuk couple ya teman-teman. Oke, dan sekarang nampaknya melintas di stasiun Cikaung, kita menyusul KA Parcel ya teman-teman. Oke, dan ngomong-ngomong karena tadi barusan makan, sepertinya kita nggak akan review makanan dulu ya teman-teman di kereta restorasi. Dan nuansa di dalam kereta restorasi ini agak remang-remang gitu ya, agak mirip kayak night bar gitu ya, atau night club. Nggak mungkin night club sih, kayak bar malam-malam gitu ya. Keren banget, gila. Saya nggak expect ada kereta restorasi sebagus ini nih. Gokil emang ya kereta Pandalungan ini. Nah, buat teman-teman yang sekiranya mau pesan, kalian bisa scan di sini atau juga bisa lihat juga menunya di buku menu ini ya. Well, untuk range makanannya ini masih under 70.000 ya. Ya rata-rata 40.000 sampai 50 ribuan sih. Ada juga snack kalau misalnya teman-teman bingung mau makan berat gitu ya. Xiaomi ini mungkin saya bisa rekomendasiin ya kalau Xiaomi. Lumayan enak lah kalau buat ngemil-ngemil. Kurang lebih seperti itu untuk interior dan kelengkapan di kereta restorasi ya. Well, menurut kalian gimana tentang restorasi kereta api Pandalungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sekarang jam 9:50 menjelang jam 10 biasanya untuk lampu utama di dalam kereta ini dimatikan ya. Jadi supaya penumpang yang akan beristirahat di dalam akan lebih nyaman nih teman-teman. Supaya bisa mencapai deep sleep ya pastinya. Hanya menyisakan lampu hias yang ada di frame jendela ya teman-teman. Jadinya suasana di dalam kereta ini sendu juga ya. Dan sekarang mungkin kita akan mencoba untuk beristirahat sejenak ya. Suasananya udah mendukung banget nih rasanya buat beristirahat ya kalau di dalam kereta. Jadi nggak cuma di dalam kereta kelas priority. Tadi kalau saya lihat untuk di kelas eksekutifnya itu dia juga ada night mode-nya ya. Jadi untuk lampu utamanya juga ikut dipadamkan. Sekitar jam 10:35 kereta api Pandalungan telah berhenti di stasiun Cirebon BT Batik Trusmi ya. Dan nampaknya tiba di stasiun Cirebon ini kita telatnya agak cukup banyak ya, sekitar 7 menit gitu ya. Jadi kita cuman berhenti di stasiun Cirebon sekitar 2 menit ya. Harusnya berhentinya nih harusnya sekitar 7 menit sih.
saat ini jam 11 lebih 25 menit. Kita telah tiba di stasiun perhentian berikutnya di Stasiun Tegal. Nah, di Stasiun Tegal ini kereta api Pandalungan berhenti cukup lama ya teman-teman, yaitu sekitar 20 menitan. Karena kereta api Pandalungan ini akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari Stasiun Gambir ya teman-teman. Dan nanti kereta Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di jalur 2 nih. Kita akan lihat nanti dari arah barat, dari arah Gambir, nanti akan melintas kereta api Argo Bromo Anggrek dengan nomor perjalanan KA4. Terakhir kali ke Tegal sekitar 1 bulanan yang lalu. Terakhir waktu itu naik kereta api Tegal Bahari Stainless Steel New Generation. Buat teman-teman yang penasaran, linknya ada di deskripsi ya. Oke. Dan di jalur 1 ada kereta api Kaligung yang akan masuk di Stasiun Tegal ya. Kita akan lihat kereta api Kaligung ya. Wah, rupanya untuk kereta api Kaligung menggunakan lokomotif livery vintage ya teman-teman. Keren. Nah, untuk rangkaiannya ini bakal dilansir maju kayaknya ya. Kira-kira buat apa ya kalau cuma langsir maju doang? Oh, udah kosong ternyata, nggak ada penumpangnya. Ngomong-ngomong, sejauh ini tentang kereta api Pandalungan Priority, untuk perjalanannya selama ini nyaman banget ya. Dan berangkat dari stasiun Cirebon ini rasanya pengen tidur terus ya. Dan udara di dalam sejuk, bener-bener nyaman ya, nggak ada isu sama sekali ya selama perjalanan. Dan ditambah lagi untuk di kursi sebelah saya ini kosong, jadinya pasti nyaman banget ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk di rangkaian kereta ini ada plakat berwarna merah dengan tulisan F. Kalau misalnya teman-teman lihat huruf F ini, artinya rangkaian kereta ini atau keretanya, sarananya bisa dipacu dengan kecepatan hampir 120 km per jam ya. Cuman karena kereta ini punya banyak perhentian, jadinya mau nggak mau, kereta api Pandalungan ini harus mengalah untuk disusul kereta api yang perhentiannya lebih sedikit ya. Seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi makanya meskipun Pandalungan ini udah bisa ngebut 120 km per jam seperti Bromo Anggrek, karena perhentiannya Pandalungan ini cukup banyak, jadinya kita harus mengalah ya, jadi harus bersiap untuk disusul. Kembali bersihkan hati-hati jalur 2, perhatikan jalur 2 dari arah selatan lintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek. Berangkat dari stasiun Gambir Jakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda penumpang kereta api Pandalungan mohon berdiri di belakang garis warna biru kuning demi keselamatan Anda. Jalur 2 lintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek.
di jam 1:39. Seharusnya ini menjadi waktu keberangkatan bagi kereta api Pandalungan dari Semarang Tawang Bang Jateng ya. Cuman jadinya kebalikan, jadi 1:39 baru nyampe ya teman-teman, karena tadi harus bergantian jalur sepertinya dengan kereta api Majapahit juga ya, yang tadi barusan berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke arah Jakarta. Oke, dan seperti ini suasana dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng di jam 1:39 ya pada dini hari. Dan nampaknya sepi ya teman-teman, lebih banyak paket-paket seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Pandalungan, jadi ketibaannya kurang lebih sekitar jam 1:33 ya harusnya ya. Ya kurang lebih jam segitu sih. Oke, waktunya kita bersiap untuk berangkat kembali nih teman-teman. Harusnya tadi kita berhentinya lumayan lama, jadi sekitar 6 menit. Jadi mungkin kita berhentinya cuma 2 menit ya. Sekarang jam 5:07 tepat, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, di kota Surabaya ini kereta api Pandalungan ini berhenti di 2 stasiun ya, yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga di stasiun Surabaya Gubeng ya. Nah, untuk penumpang kereta api Pandalungan sendiri kebanyakan sepertinya turun di Surabaya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk penumpang yang turun ini banyak ya. Dan untuk waktu berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi ini kurang lebih sekitar 7 menit ya. Jadi nanti kita akan berangkat lagi kurang lebih sekitar jam 5:16 kalau nggak salah tadi ya. Dan seperti ini nih aktivitas pagi hari di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan nampaknya yang naik di Surabaya Pasar Turi pun juga ada ya, yang menuju ke arah Jember. Saya kurang tahu di jalur 3 itu ada rangkaian kereta apa ya. Sejauh ini untuk tidur di kereta kelas priority pun rasanya nyaman banget ya. Tidurnya cukup pulas. Dan ngomong-ngomong, untuk di dalam kereta sendiri pun rangkaiannya cukup senyap ya. Jadi nggak terlalu berisik. Walaupun untuk keretanya sendiri ini merupakan kereta modifikasi ya hitungannya ya. Bukan kereta yang benar-benar baru gitu ya. Jadi untuk standar kereta yang terbilang cukup jadul gitu ya, dan guncangannya pun tidak begitu berasa ya. Benar-benar nyaman banget selama perjalanan nih teman-teman. Nah, berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi tepat waktu, dan nomor perjalanan kereta api Pandalungan ini berubah nomor jadi KA33 ya teman-teman.
Jam 5:28 kereta api Pandalungan berhenti lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini kereta api Pandalungan berhenti sekitar 9 menit ya. Well, untuk di stasiun-stasiun Surabaya ini perhentiannya memang terbilang cukup lama ya dibandingkan stasiun-stasiun lainnya yang cuma sekitar 2 menit. Dan seperti biasa terjadi lonjakan penumpang yang naik dan turun ya di kereta api Pandalungan ini kalau di kota Surabaya. Benar-benar memang perhentian wajib ya kalau di Surabaya. Soalnya memang kereta api Pandalungan ini mostly penumpangnya ini penumpang dari Surabaya ataupun ke Surabaya ya pastinya. Karena ya bisa saya bilang untuk tiketnya ini mungkin bisa jadi harga yang cukup menyaingi kereta api Sembrani gitu ya. Mirip-mirip lah harganya. Sekarang jam 6:07, kita telah tiba di stasiun Sidoarjo. Nah, di stasiun Sidoarjo ini kereta api Pandalungan berhenti sekitar 5 menit ya teman-teman, untuk bersilang dengan komuter lain Doho dari Malang menuju ke Surabaya.
Cuman kayaknya kita datangnya telat, jadi untuk komuter lainnya sudah datang ya. Kita lihat di sebelah kayaknya ada rangkaian kereta komuter gitu ya. Buka bentar kali ya. Dan ini dia, untuk komuter lainnya menggunakan logo livery spesial dengan warna merah dan biru ya. Mantep banget nih. Tapi bawa eksekutif ya hari ini. Oh, spesial nih. Komuter lain Doho pakai eksekutif, tapi luar dinas ya, nggak bawa penumpang. Mantep nih. Untuk logonya CC201 8917 dengan livery warna merah nih. Dari stasiun Sidoarjo tepat pukul 6 lebih 10 menit kalau nggak salah. Dan pagi gini enaknya rasanya mungkin kita ngeteh ya teman-teman. Enaknya kalau kita minum teh ini pagi hari ya kalau naik kereta Pandalungan dari Jakarta tuh. Jadi sambil nongkrong di minibar seperti ini dan kemudian kita menikmati snack yang disajikan juga ya teman-teman. Ada keripik singkong dan rasanya pengalaman yang seperti ini tuh nggak bisa didapatkan ya di kereta-kereta lain. Jadi rasanya ada kesenangan tersendiri gitu ya kalau teman-teman sambil mampir di minibar ini menikmati pemandangan sambil ngemil juga ya di tengah perjalanan. Masih panas banget. Kayaknya nggak minum sekarang sih. Jadi kita sekarang sambil ngemil dulu sambil nikmati perjalanan menuju ke arah Jember. Dan untuk perjalanan ke Jember artinya masih sekitar 3 jam kurang ya teman-teman. Oke, kita enjoy dulu nikmati perjalanan kali ini ya. Sekitar jam 6:30 perjalanan kita telah tiba di stasiun Bangil. Nah di stasiun Bangil ini terdapat 2 percabangan ya, yang menuju ke arah kanan ini menuju ke arah stasiun Malang, dan kita nanti akan mengambil percabangan ke kiri yang menuju ke arah Jember nih teman-teman.
saat ini waktu menunjukkan tepat pukul 7:21 dan saat ini kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Probolinggo dan bertemu dengan KA 156 kereta api Ranggajati dari Jember tujuan akhir stasiun Cirebon ya. Jalur dari Wonokromo sampai dengan ke Jember dan Banyuwangi ke Tapang itu jalurnya masih menggunakan single track ya. Jadi di beberapa stasiun besar akan terjadi persilangan ya biasanya. Jadi dua kereta saling bertemu di satu stasiun dan saling mengalah untuk menunggu waktu keberangkatan ya teman-teman.
Saat ini jam 8 kurang 1 menit. Perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di Stasiun Kelakah. Stasiun Kelakah ini posisinya berada di Kabupaten Lumajang ya. Jadi setelah Stasiun Kelakah ini, nanti kita akan berhenti lagi di Stasiun Lumajang ya teman-teman. Dan masih ada beberapa perhentian lagi sebelum nanti kita akan tiba 1 jam lagi di stasiun akhir, Stasiun Jember. Selama perjalanan melintasi Stasiun Probolinggo sampai Kelakah tadi, perjalanannya ini kita diberikan pemandangan yang cukup menyegarkan mata ya menurut saya ya. Ditambah lagi terdapat pemandangan gunung sampai dengan ke pepohonan yang rindang juga ya teman-teman. Oke, waktunya kita berangkat kembali dari Stasiun Kelakah. Oke teman-teman, 12 jam perjalanan telah kita lalui bersama kereta api Pandalungan Priority ya. Dan seperti biasa di akhir perjalanan dan seperti biasa mendekati akhir perjalanan, saya akan memberikan review atau ulasan tentang kereta yang saya naiki ya, yaitu kereta api Pandalungan Priority. Menurut saya kereta api Pandalungan Priority ini merupakan kereta yang wajib kalian pertimbangkan ya. Mengingat untuk perjalanan dari Jakarta ke Jember itu bukan jarak yang dekat ya. Dengan perjalanan 13 jam, saya rasa wajib untuk kalian memilih kereta yang nyaman ya buat kalian. Dan salah satunya kereta api Pandalungan Priority ini bisa menjadi andalan kalian ya untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jember nih. Pertimbangannya juga untuk harga kelas eksekutif dan kelas priority ini selisih harganya nggak begitu jauh ya teman-teman. Kalau kita naik kelas priority untuk dari Jakarta ke Jember, harga tiketnya itu mulai dari 985.000 sampai ke 1 juta rupiah ya. Sedangkan kalau kalian pilih kelas eksekutif, harga tiketnya itu 800.000 rupiah ya. Well, menurut saya untuk harga selisihnya ini nggak jauh ya, masih sekitar 100 sampai 200.000. Dan dengan kalian milih kelas priority ini, kalian dapat pelayanan yang lebih ya daripada kelas eksekutif. Pastinya kalian dapat makan dan juga dapat free flow snack juga nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya lebih baik ngambil yang priority sih. Untuk sejauh ini pelayanannya pun juga mantep ya teman-teman. Ada pramugara-pramugari yang selalu siap membantu kalian selama perjalanan nih. Untuk keretanya senyap, meskipun untuk sarananya sendiri buatan tahun 1995, tapi untuk rangkaiannya ini masih sangat nyaman ya untuk digunakan. Overall mungkin saya bisa kasih nilai 9/10 ya untuk perjalanan kali ini dengan kereta Pandalungan Priority. Dan menurut teman-teman yang udah pernah nyoba kereta Pandalungan Priority ini gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pengen tahu juga pendapat kalian tentang kereta api Pandalungan Priority. Oke, dan sekarang kurang lebih sekitar 20 menitan lagi kita akan tiba di tujuan akhir Stasiun Jember. Oke, kita akan relax dulu menikmati pemandangan yang ada nih teman-teman.
Jam 8:44. Sebelum kita tiba di stasiun Jember, kita akan berhenti di stasiun Rambi Puji terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita akan bersilang dengan kereta api dari arah timur dengan KA 250 ya teman-teman. Kalau nggak di jalur 1 ya di jalur 2 nanti akan ada kereta yang akan masuk ya teman-teman. Untuk KA 250 ini kalau nggak salah kereta api Logawa ya dari arah Jember menuju ke stasiun Purwokerto. Kita akan lihat ya keretanya. Dan ini dia nih untuk rangkaian kereta api Logawa baru aja memasuki stasiun Rambi Puji nih. Untuk kereta api Logawa sendiri, kereta ini menurut saya kereta yang kurang beruntung ya menurut saya nasibnya. Karena sebelumnya kereta api Logawa ini sempat mendapatkan upgrade rangkaian ke stainless steel new generation yang terbaru ya. Nah cuman waktu uji coba itu untuk perpanjangan rute sampai ke Ketapang, rangkaian kereta stainless steel new generation ini nggak berhasil masuk ke salah satu terowongan yang ada di ujung timur ya teman-teman. Jadi rangkaiannya ini balik lagi ke kereta ekonomi premium stainless steel generasi pertama nih teman-teman. Well, unik juga ya background story dari kereta api Logawa ini. Jadinya sekarang untuk kereta api Logawa ini sudah balik lagi menggunakan ekonomi premium stainless steel ya. Sekarang jam 9:02 kita telah tiba di tujuan akhir di stasiun Jember dan hanya keterlambatan kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman. Oke, kita akan keluar dulu. Terima kasih Mbak, mari Mas, terima kasih. Dan ini dia untuk stasiun Jember. Akhirnya sampai juga setelah kurang lebih sekitar 13 jam perjalanan dengan kereta api Pandalungan Priority ini. Dan untuk pintu keluar dia berada di sisi sebelah kanan kereta. Kita akan menuju ke pintu keluar dulu ya. Jujur untuk 13 jam perjalanan kalau naik kereta kelas priority nggak ada apa-apanya sih sebenarnya ya. Nggak berasa capek sama sekali. Effortless lah pokoknya. Kita dapat makan juga dan untuk tempat duduknya juga nyaman gitu ya. Apalagi tadi lebih enak lagi di sebelah saya ini nggak ada orang. Jadi bener-bener mantep, nyaman banget. Pintu keluarnya dia ada di ujung sebelah sana. Kita tinggal ikutin pintu keluarnya dan gak jauh sih sebenarnya. Kalau misalnya deket itu dari eksekutif 4 sama eksekutif 3 itu paling dekat nih kalau dari Jakarta, paling dekat sama pintu keluar. Dan ini nih pintu keluarnya. Dan oke teman-teman, berakhir sudah perjalanan kali ini dengan kereta api Pandalungan Priority. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika sekiranya video ini membantu kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.